Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, saat ini saya berada di Tunnel 1 dan di sini sedang dilakukan penghamparan LPA oleh Ogang Rider di sini, salah satu YouTuber yang sangat kocak penyampaian materinya. Dan di sini telah dihampar beberapa sentimeter untuk LPA-nya dan dilapisi oleh sejenis plastik yang dinamakan geograde sebelum peletakan LPA sebagai dasar dari subbase, dan selanjutnya akan menggunakan finisher untuk menentukan level dari subbase. Oke teman-teman, beginilah kondisi dari tunnel drainase induk yang sudah bisa dilewati oleh dump truck maupun kendaraan lainnya. Sekarang masih dalam proses penimbunan serta perataan, kemudian akan segera dipadatkan. Saat ini saya berada tepat di ujung dari tikungan keempat yang menuju ke tikungan kelima, yang keadaan untuk tikungan kelima sudah saya bahas kemarin, sedang melanjutkan pengecoran dari drainase horoton di sisi kiri maupun kanan dari tikungan kelima. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita telah sampai di tikungan ke-6 dan saat ini saya berdiri tepat di inner line atau service road di sisi kanan dari trek utama. Dan beginilah pencapaian dari penanaman rumput yang ada di sisi kanan dari tikungan ke-6 ini. Cukup banyak kemajuan, sudah mencapai puluhan meter di sini. Dan penanaman terus dilakukan. Sudah mendekati tikungan kelima di sana. Oke teman-teman, beginilah kondisi dari tunnel 2 yang kemarin telah dilakukan pengecoran dan saat ini sedang dilakukan pembukaan dari bagesting sebagai dinding untuk pengecoran kemarin. Dan untuk tunnel 2 ini sudah selesai di sisi utara dari tunnel 2, sedangkan untuk sisi selatan masih
belum dilakukan pembuatan sayap dan akan dikerjakan setelah melakukan pembongkaran hasil pengecoran kemarin. Saat ini saya berada tepat di tikungan ke-9. Di sini terlihat ada terpal yang dipasang di atas lintasan yang belum di-subbase. Terpal ini bertujuan untuk melindungi lintasan dari genangan air, karena setiap lintasan yang tergenang oleh air tidak bisa dilanjutkan pemadatan atau pensubbasean karena tidak akan lulus uji lab kepadatan oleh tim lab lapangan. Jadi untuk menghindari tergenangnya air, terpaksa kami menggunakan terpal untuk melindungi lintasan ini agar segera bisa disubbase, agar segera tersambung tikungan ke-8, ke-9 menuju ke tikungan 10. Jadi ini memang pertama kali kita lakukan karena curah hujan yang cukup tinggi di sirkuit Mandalika ini. Jadi kita harus melakukan hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan menutupi semua dari lintasan ini agar tidak tergenang nantinya jika hujan turun. Oke, saat ini saya berada di sisi kiri dari tikungan ke-9, tepatnya di area gravel atau titik jatuh para pembalap di sisi kiri dari tikungan ke-8 menuju ke-9. Oke, beginilah bentuk dari gravel atau kerikil yang digunakan di sirkuit Mandalika. Sangat disayangkan memang warna dari kerikil ini berwarna hitam kecoklatan. Intinya kerikil-kerikil ini akan disortir seperti yang ada di sini. Yang berukuran lebih besar akan dibuang karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Teman-teman ada yang komen kenapa tidak menggunakan pasir pantai yang berwarna putih. Nanti takutnya untuk pasir, jika pembalap jatuh, takutnya semua pasir akan masuk ke dalam helm para pembalap saat mereka terjatuh di area gravel ini. Setiap peletakan gravel harus dilapisi oleh geotex sebagai pelapis dari gravel. Ini bertujuan agar kerikil yang telah ditaruh di sepanjang lintasan tidak terbenam atau tenggelam ke dalam tanah. Oke, kita telah sampai di trek lurus yang menuju ke tikungan 10 dan kita akan mencoba menaiki finisher. Saat ini saya berada di sebuah finisher, tepatnya di trek lurus yang menuju ke tikungan ke-10. Ya, inilah trek utama dari trek lurus yang menuju ke tikungan 10, sedangkan yang ada di sisi kanan dari trek utama ini merupakan grass area. Di sini sudah terlihat tanah telah ditaruh sebagai tempat penanaman rumput, sedangkan yang ada vibrating roller kecil ini merupakan inner line atau surface road, bagian dalam atau sisi kanan dari trek utama. Sedangkan di trek utamanya sedang dilakukan pemadatan subbase lapisan terakhir. Untuk di sisi kiri terlihat ada satu lintasan, di sana itu merupakan surface road. Superhero.
today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Bu, pulang. Nah, waktunya pulang ini. Bangkar. Inilah the legend of surveyor. Ini namanya Papu. Oke, ini adalah tim surveyor yang sedang melakukan pembongkaran alat, di mana teman saya ini sedang melakukan stake out di area gerbang barat dari sirkuit Mandalika, dan di sini terlihat banyak sekali dump truck yang sedang melakukan penimbunan di area gravel di tikungan ke-10 bersebelahan dengan Laguna, dan tim yang terus melakukan leveling masih melakukan pengerjaannya karena masih belum selesai. Inilah bagian dari gerbang sebelah barat dari dari sirkuit Mandalika. Dan tempat saya berdiri ini tepat di bundaran yang akan dibangun sebuah monumen, yaitu Monumen Putri Mandalika. Di tengah-tengahnya ini akan dibangun monumen. Nantinya direncanakan akan dibangun segera. Dan di sini juga terlihat Pullman Hotel dan Novotel Lombok, dan area sirkuit ada di sana di sebelah Laguna. Di sini terlihat dengan mata telanjang sangat terlihat tikungan ke-10, dan dump truck terus lalu lalang di sana membawa tanah kuari sebagai timbunan di outer line tikungan ke-10.